Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas Intan Pariwara kelas 10 bagian penilaian tengah semester 2 part 1 nomor 1 sampai dengan nomor 15. Mari kita simak bersama-sama. Nomor 1, perhatikan gambar tumbuhan lumut berikut. Pernyataan yang benar mengenai tumbuhan lumut tersebut adalah, jadi di gambar ini adalah lumut Vicidens sp. Nah, Vicidens ini termasuk ke dalam anggotanya Bryopsida. Bryopsida itu lumut daun ya. Cirinya yang pertama, generasi gametofitnya berupa talus yang bentuknya seperti tumbuhan kecil. Talusnya mempunyai batang semu tegak dan lembaran daun tersusun spiral. Kemudian untuk sporofit tumbuh pada gametofitnya atau pada tumbuhan lumut itu sendiri bersifat sebagai parasit bagi gametofit. Biasanya dia di bagian pucuknya itu terdapat alat perkembangbiakan generatif berupa antheridium dan archegonium. Nah, jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah yang D. Nomor 2, perhatikan gambar tumbuhan lumut berikut. Tumbuhan berikut yang dapat dikelompokkan dalam satu kelas yang sama dengan tumbuhan lumut pada gambar tersebut adalah, nah gambar yang ada di soal ini adalah gambar dari Polytrichum. Nah, lumut Polytrichum itu dikelompokkan ke dalam kelas Bryopsida, jadi dia adalah lumut daun. Nah, kira-kira dari pilihan ganda A sampai dengan yang E, mana yang masuk lumut daun? Nah, tentu saja yang bagian A. Vicidens, sama seperti yang nomor 1 ya. Vicidens itu masuk ke dalam lumut daun atau Bryopsida. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 3, cermati karakteristik tumbuhan lumut berikut. Karakteristik yang dimiliki oleh Nototilas arbicularis ditunjukkan oleh, jadi Nototilas itu masuk ke dalam lumut Anthoceratopsida, jadi dia lumut tanduk. Nah, ciri-cirinya yang pertama, generasi gametofit berupa talus dengan tepi rata atau bertoreh. Kemudian sporofitnya menancap di dalam gametofit. Nah, sporofitnya nancap di gametofit. Tapi kapsul sporofitnya tetap berada di luar talus, jadi kelihatan seperti tanduk. Lalu pangkal kapsul sporofitnya dilindungi oleh yang namanya involucrum. Jadi ingat kalau kalian ada kata-kata involucrum berarti itu adalah anggota dari lumut tanduk. Sel-sel tubuhnya mempunyai kloroplas tunggal yang berukuran besar. Nah, jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah yang D, nomor 2, 3 dan juga nomor 5. Nomor 4, perbedaan antara tumbuhan lumut dan tumbuhan paku dalam tabel berikut yang benar adalah, jadi tabel pembedanya di sini ada akar, spora, generasi yang dominan, pembuluh angkut dan juga fase gametofit. Yang benar kira-kira yang mana? Kalau lumut betul tidak akar serabut. Kemudian pakunya justru yang rhizoid, bukan ya, ini kebalikannya. Untuk sporanya yang lumut membentuk protonema, sedangkan paku membentuk protalium. Betul atau tidak ini? Iya, betul. Jadi nanti sporanya lumut itu akan berkembang menjadi protonema, sedangkan sporanya paku akan berkembang menjadi protalium. Lalu untuk yang C, generasi yang dominan, tumbuhan lumut sporofit, gametofit, maksudnya paku gametofit, bukan ya, ini kebalik. Harusnya kalau lumut itu yang dominan gametofit, kalau paku sporofit. Pembuluh angkutnya, lumut tidak ada pembuluh angkut, kalau paku ada pembuluh angkut. Fase gametofit yang terbentuk, kalau lumut tumbuhan kecil, paku talus, bukan, ini kebalikannya. Oke, jadi yang paling tepat di sini adalah yang B. Nomor 5, tumbuhan paku yang termasuk dalam kelompok Silopitini ditunjukkan oleh gambar. Jadi Silopitini itu adalah paku purba. Nah, merupakan paku yang paling sederhana. Cirinya mempunyai batang yang berluas-luas dan berbuku nyata. Biasanya pada batang akan tumbuh daun-daun kecil berbentuk seperti sisik. Kalau sporangiumnya ada di buku-buku cabang atau yang disebut dengan ketiak daun
atau sinangium. Nah, jadi di gambar ini, di gambar-gambar yang antara A sampai dengan E yang termasuk ke dalam paku purba adalah gambar yang A. Nomor 6, ciri-ciri yang dimiliki oleh tumbuhan paku dari kelompok Lycopodidae adalah, jadi Lycopodidae itu cirinya yang pertama, batang dan akarnya bercabang-cabang. Cabangnya itu cabang menggarpu. Kemudian daunnya berukuran kecil, berbentuk sisik serta tidak bertangkai dan bertulang satu. Dan sporanya biasanya yang dihasilkan itu tidak berflagela. Kalau sporangiumnya berkumpul jadi satu, membentuk strobilus di ujung batang atau cabang. Nah, jadi di sini yang paling tepat adalah yang C. Nomor 7, tumbuhan paku tanduk rusa dan suplir dapat dikelompokkan ke dalam kelas yang sama. Nama kelas dan persamaan ciri yang dimiliki oleh keduanya adalah, jadi paku tanduk rusa dan juga paku suplir itu contoh dari tumbuhan paku kelas Filicinae. Nah, jadi kelas Filicinae ini dikenal juga dengan istilah tumbuhan paku sebenarnya karena dia sudah memiliki daun yang sempurna dan berukuran lebih besar daripada paku lainnya. Cirinya, sporangiumnya terbentuk di dalam sorus yang ada di permukaan daun. Biasanya kalau kita dilihat di paku suplir, di baliknya di permukaan daun bagian bawah itu kayak ada coklat-coklat, butiran-butiran kecil. Nah, itu disebut dengan sorus. Jadi di sini jawabannya adalah yang B. Filicinae, sporangium tersusun dalam bentuk sorus di permukaan daun. Nomor 8, perhatikan gambar tumbuhan paku berikut. Selain menggunakan spora, reproduksi vegetatif tumbuhan paku tersebut menggunakan, jadi gambar di soal nomor 8 ini adalah gambar dari Marselia crenata. Nah, selain reproduksinya menggunakan spora, Marselia crenata dia melakukan reproduksi vegetatif dengan cara umbi batang. Jadi jawabannya di sini adalah yang C. Nomor 9, perhatikan skema metagenesis tumbuhan paku berikut. Jenis tumbuhan dan contohnya yang mengalami metagenesis seperti skema tersebut adalah, jadi skema metagenesis pada soal itu terjadi pada paku homospora. Nah, paku homospora itu paku yang hanya menghasilkan satu jenis spora, bisa kita lihat di gambar. Nah, contohnya yang termasuk ke dalam paku homospora itu adalah Lycopodium. Jadi di sini jawabannya yang C. Nomor 10, tumbuhan paku yang dapat dimanfaatkan sebagai tanaman hias dan obat batuk adalah, jadi tumbuhan yang bisa dimanfaatkan untuk tanaman hias sekaligus obat batuk itu contohnya paku kawat. Nah, paku kawat di sini di soal itu ada Lycopodium cernum. Nah, dia bisa selain untuk tanaman hias dan juga obat batuk, bisa juga sebagai obat sesak napas dan juga obat bisul. Jadi jawabannya adalah yang E. Nomor 11, perhatikan gambar kedua tumbuhan berikut. Nama kelas dan ciri khas dari kedua tumbuhan tersebut adalah, jadi untuk tumbuhan pada gambar secara berturut-turut, yang pertama adalah tebu dan yang kedua adalah kunyit. Nah, kedua tumbuhan ini masuk ke dalam kelas monokotil. Ciri-cirinya yang pertama, keping bijinya berjumlah 1 buah. Akar dan batang tidak berkambium, memiliki sistem perakaran serabut, batang tidak bercabang dan umumnya berruas-ruas dengan jelas. Tulang daunnya sejajar atau melengkung. Jumlah mahkota bunganya kelipatan 3. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah yang B. Nomor 12, perhatikan ciri-ciri tumbuhan berikut. Ciri-ciri yang dimiliki oleh tumbuhan pada gambar di atas ditunjukkan oleh angka. Jadi di situ ada gambar dari ginkgo biloba. Nah, ginkgo biloba ini masuk ke dalam kelas ginkgo ini. Ciri-cirinya yang pertama,
pohonnya bisa mencapai 30 meter. Dia berumah dua termasuk pohon meranggas. Daunnya lebar dan berbentuk kipas dengan tulang daun mirip rusuk yang menonjol. Oke, jadi ciri yang tepat di sini adalah nomor 1, nomor 2, dan juga nomor 5. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 13, cermati kunci dikotomi berikut. Berdasarkan kunci dikotomi tersebut, urutan identifikasi untuk tanaman kedelai yang benar adalah, jadi kita cek dulu ya tanaman kedelai. Nomor 1, mempunyai akar, batang, dan daun yang sejati, mempunyai akar, batang, dan daun yang semu. Karena dia kedelai pasti dia yang sejati, jadi nomor 1A. Nomor 1A di situ kita lihat mengarah ke arah 2. Nah, nomor 2 di sini menghasilkan bunga atau tidak menghasilkan bunga? Tentu saja kedelai menghasilkan bunga karena termasuk ke dalam Angiospermae. 2A. Jadi 2A ini mengarah ke nomor 3. Tulang daunnya sejajar atau tulang daunnya menyirip. Nah, kalau kedelai itu tulang daunnya menyirip. Jadi kedelai itu masuk ke dalam dikotil. Jadi di sini jawabannya adalah 1A, 2B, dan juga 3B. Jawabannya yang B. Nomor 14, saat berkebun Raka menemukan tumbuhan seperti gambar berikut. Nama kelas beserta manfaat tumbuhan tersebut yang benar adalah, jadi gambar pada nomor 14 yang ditemukan oleh Raka itu adalah gambar dari tempuyung. Nah, tempuyung ini masuk ke dalam kelas dikotil. Tempuyung ini biasanya dimanfaatkan untuk obat diuretik. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 15, cermati kelima tanaman yang ditanam Dimas di kebun belakang rumahnya berikut. Di antara gambar tersebut, pasangan yang benar antara nama ilmiah, tanaman beserta manfaatnya adalah, jadi yang pertama untuk yang nomor 1, tanaman 1 itu adalah tanaman sambiloto. Nah, tanaman sambiloto ini nama ilmiahnya adalah Andrographis paniculata. Kemudian tanaman yang kedua adalah jahe yang memiliki nama ilmiah Zingiber officinale. Tanaman ketiga adalah tanaman melinjo. Tanaman melinjo ini memiliki nama ilmiah Ignetum ginemon. Kalau tanaman yang keempat adalah singkong dengan nama ilmiah Manihot utilissima. Yang tanaman kelima, tanaman jambu biji, berarti nama ilmiahnya Psidium guajava. Nah, jadi yang paling tepat di sini antara nama ilmiahnya dan juga manfaatnya adalah yang D. Gambar nomor 4 itu adalah singkong Manihot utilissima dan fungsinya atau manfaatnya sebagai sumber makanan. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Untuk nomor 16 sampai dengan 30 kita lanjutkan di part 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.